Inilah momen saat Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, touring keliling kota Solo, Jawa Tengah bersama Legend Rider Minggu 26 Januari 2025. Aktivitas favoritnya ini dilakukan dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 29 Januari 2025. Jokowi tampak mengendarai motor custom berwarna hijau toska dengan perpaduan silver metalik dari kediamannya di Gang Kutai Utara. Motor ini sama seperti yang pernah ia pakai saat berpacu di Tol Ibu Kota Nusantara atau IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Presiden RI atau Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menghibur rakyat Solo dengan melakukan touring bareng Legend Rider keliling kota Solo, Jawa Tengah. Rakyat di kota Solo kelihatannya cukup terhibur oleh rombongan motor Joko Widodo ini. Pokoknya senanglah rakyat melihatnya. Tetapi satu hal yang mungkin membuat kita teringat dengan Jokowi ini ketika dia melakukan kegiatan ini adalah dia seorang mantan presiden. Seorang mantan presiden tentu boleh-boleh saja melakukan hal ini. Apalagi dia masih muda. Tetapi mungkin satu hal yang menjadi pemikiran bagi publik, inilah resikonya seorang yang menjadi pemimpin negara selepel presiden di usia yang masih tergolong muda. Ketika dia harus mengakhiri masa jabatannya, di saat dia masih kuat, di saat dia merasa masih mampu menjadi presiden 1 kali atau 2 kali periode lagi, atau 3 kali periode lagi, tiba-tiba dia harus berhenti. Sehingga memang mengingatkan publik tentunya kepada peristiwa yang cukup heboh dulu ketika Jokowi di tahun-tahun akan mengakhiri masa jabatannya. Muncul isu presiden 3 periode, penundaan pilpres, dan penambahan masa jabatan presiden. Jika dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi saat ini, mungkin ada publik yang mengatakan bahwa inilah yang membuktikan bahwa Jokowi memang menginginkan dulu dia menjadi presiden 3 periode. Sehingga isu yang menghebohkan ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri lah yang menyebabkan Jokowi tidak bisa menjadi presiden 3 periode. Karena jika Megawati setuju Jokowi menjadi presiden 3 periode, maka lempanglah jalan Jokowi waktu itu menjadi presiden 3 periode. Karena PDIP merupakan partai penentu di DPR untuk bisa diubah konstitusi dari 2 periode menjadi 3 periode untuk masa jabatan presiden kepala negara. Tetapi kita tentu mesti ingat di saat hari ulang tahun PDIP waktu itu Jokowi juga hadir. Megawati belak-belakan mengatakan bahwa kalau sudah 2 periode ya sudah. Berarti tidak ada sedikit pun peluang dari Megawati untuk Jokowi
tambah 1 periode lagi menjadi presiden. Lagi-lagi kalau kita kaitkan dengan usia Jokowi yang masih muda, dan jika kita hubungkan lagi dengan kegiatan naik motor keliling kota Solo yang dilakukan Jokowi ini, kita memang teringat jadinya bahwa Pak Jokowi tampaknya masih rindu ingin jadi presiden setidaknya 1 periode lagi. Sahabat BN, sekali lagi, inilah resikonya kalau menjadi presiden di usia muda. Tetapi apakah benar ini resiko? Tentu tidak juga. Kalaulah sekarang ini Jokowi sibuk keliling dunia, memberikan ceramah, menjadi narasumber pada berbagai kegiatan seminar, pada berbagai kegiatan diskusi, berdasarkan undangan berbagai negara di dunia, kita kira Pak Jokowi tidak akan merasakan bahwa dia menganggur setelah tidak lagi menjadi presiden. Ini yang paling menyusahkan bagi siapapun juga. Kalau dia biasa berjabatan, tiba-tiba tidak berjabatan, persoalan menganggur ini. Kalau persoalan uang, persoalan materi, persoalan gaji dan tunjangan, persoalan fasilitas yang disediakan oleh negara, mungkin tidak jadi persoalan. Yang menjadi persoalan bagi seorang pejabat, apakah dia pejabat negara ataukah dia pejabat struktural di pemerintah, yang menjadi persoalan adalah pengangguran. Dia merasa menganggur, tidak ada kegiatan yang mau dikerjakan. Yang biasanya pagi-pagi sudah siap, dan begitu selesai berpakaian, selesai sarapan pagi, makan atau minum kopi, ajudan mengatakan bahwa hari ini kegiatan kesini, atau juga mungkin sespri atau asisten pribadi atau apalah namanya yang mengelilingi pejabat ini menyampaikan bahwa tamu yang akan datang hari ini. Itu biasanya kegiatan pejabat, apalagi selevel presiden, dari hari ke hari. Ketika dia tidak menjabat lagi, semua itu tidak ada, dan pagi-pagi setelah selesai mandi, setelah makan sendirian atau berdua dengan istri, yang susahnya lagi istri tidak pula mau menemani makan kita karena dia menganggap kita sudah pensiunan. Ini yang berbahaya. Apalagi anak yang sudah menikah, dia jarang pula datang ke rumah mengunjungi kita. Semakin runtuh rasanya batin, semakin hancur rasanya perasaan. Ini yang paling berat bagi siapapun yang mengalaminya. Bukan persoalan uang. Jadi, ketika Pak Jokowi sekarang ini berhenti dari jabatannya dan dia pulang ke kampung, ke Solo, dia tinggal di rumah mungkin bersama istri, atau mungkin ada cucu yang menemani, atau kalau tidak mungkin pembantu, atau mungkin juga tukang kebun. Waduh, rasanya ketika orang tidak banyak yang menghubungi, yang meminta pendapat, yang ditunggu menemui kita, sakitnya bukan di sini, kata Ayu Ting Ting, kan di sini, sakitnya di sini, di kepala. Saya punya pengalaman, sahabat BN, ada seorang mantan gubernur yang kala itu begitu dia berhenti jadi gubernur hanya 1 periode saja, untuk yang kedua kalinya dia gagal maju karena tidak dapat partai. Tiba-tiba dia memang down. Anaknya yang paling tua mengerti perasaan ayahnya. Dia buatkan ayahnya ruangan kerja sehingga dia seakan-akan gubernur juga. Tetapi tidak lama dia sakit jadinya. Mungkin perasaannya tidak tahan ketika begitu sedang sibuk-sibuknya dan
mengharapkan akan dapat 2 periode, 5 tahun lagi sibuk, tiba-tiba berhenti. Bagaikan mobil yang sedang gasnya kencang sekali, tiba-tiba rem mendadak. Kalau sampai terjadi itu pada mobil, biasanya mobil tak jarang yang berasap kepalanya, mesinnya bisa terbakar. Kalau tiba itu kepada manusia, biasanya dia betul-betul menjadi orang yang tak karu-karuan, bisa linglung, bisa mudah sedih, bisa pusing mencari apa kegiatan, dan pada intinya dia merasa menganggur. Sahabat BN, mudah-mudahan Pak Jokowi tidak merasa menganggur karena dia bisa touring. Tetapi kalau Pak Jokowi melakukan touring tiap hari, tentu kita bertanya juga, untuk apa touring ini oleh Pak Jokowi kalau tiap hari? Lagi-lagi orang akan mengatakan itu hanya untuk pengobat hati menjadi penganggur. Sahabat BN, karena itu mungkin kalau Pak Jokowi sekarang ini sibuk dia ke luar negeri, ke berbagai negara, menjadi narasumber, menjadi pembicara, atau Pak Jokowi sibuk menulis buku, atau setidaknya Pak Jokowi sibuk duduk di pustakanya, membaca buku tiap hari, mungkin tidak begitu terasa olehnya kesepian dirinya, kesepian batinnya. Tetapi kalau semua itu tidak ada pada Pak Jokowi, apalagi seperti dikatakannya dulu, kalau kita tidak keliru, hobi beliau hanya membaca buku sincam. Kalau itu tentu dapat dibayangkan Pak Jokowi jangan-jangan merasa kesepian. Apalagi sahabat BN, kalau apa yang terjadi akhir-akhir ini yang berkaitan dengan Jokowi menambah beban berat baginya, itu akan susah lagi jadinya Pak Jokowi. Misalnya masuknya Pak Jokowi menjadi tokoh dunia paling korup versi OCCRP yang heboh baru lalu, dan juga persoalan pagar laut dan sertifikat bawah laut yang terjadi di perairan pesisir pantai utara Banten yang heboh sejak beberapa waktu terakhir ini, yang erat sekali kaitannya dengan PIK 2. Dan PIK 2 kita tahu juragannya di sana Aguan. Dan Aguan pun telah mengatakan bahwa dia menggelontorkan dana 20 triliun rupiah untuk IKN demi menutupi muka Jokowi. Karena tidak adanya investor asing mau menanamkan modalnya di IKN. Dan itu dikaitkan oleh publik dengan dijadikannya oleh Jokowi ketika menjadi presiden, PIK 2 itu menjadi proyek strategi nasional PSN yang menyebabkan digelontorkannya dana ke PIK 2 itu 20 triliun rupiah dari APBN. Semua ini tentu menggambarkan kedekatan hubungan antara Jokowi dengan Aguan. Dan ketika sekarang ini bermunculan ke permukaan persoalan pagar laut dan sertifikat bawah laut, mau tidak mau publik akan mengaitkan bahwa terjadinya semua ini bisa jadi karena dekatnya hubungan Jokowi dengan Aguan. Dan kalau memang benar itu, tentu rakyat atau publik akan menganggap bahwa bisa jadi telah terjadi kolusi ataupun korupsi antara pihak Jokowi dengan pihak Aguan. Setidaknya itu anggapan publik. Ini tentu saja akan membuat beban kepala Jokowi. Mudah-mudahan tidak.
Itu saja perbincangan kita tentang Pak Jokowi yang baru saja naik motor keliling Solo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.